Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dalam wujud manusia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan kita. Ini dilakukannya karena Ia sangat mengasihi kita. Karena tiap orang percaya tidak akan binasa, tetapi mengalami kehidupan yang kekal. Jadi sahabat, sadari dan percayalah, Tuhan sangat mengasihi umatnya yang percaya padanya, dan jika kamu percaya, maka kamu sudah menerima berkat dan janjinya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Tema kita hari ini adalah karena begitu Allah cinta dunia. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya hari ini kita bisa mengerti dan menyadari betapa besar cinta Allah kepada kita semua ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami betapa besar cintamu kepada kami. Biarlah hari ini Kau membuka hati kami, siap menerima firman-Mu yang akan menyembuhkan dan memulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan, apa kata Tuhan tentang diri kita? Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yohanes 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Wow, Luar biasa ya. Kasihnya begitu besar pada kita ya, sampai Dia memberikan semua yang terbaik anaknya itu ya, untuk menyelamatkan kita. Wow. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita betapa besar kasih Bapa kepada kita anak-anaknya, dan bagaimana Bapa surgawi memberikan Yesus yang paling dikasihinya oleh Bapa dan yang paling berharga di surga sebagai ekspresi kasihnya yang begitu besar kepada kita. Wow, amin ya. Nah, bayangkan Yesus yang penuh dengan kasih Bapa surgawi ini dan yang adalah ekspresi dari kasih Bapa surgawi ini sekarang sudah ada di dalam kita dan tinggal di dalam kita. Sehingga melalui kita, Yesus yang penuh dengan kasih Bapa surgawi ini sangat ingin dan sangat rindu untuk dapat mengekspresikan kasih Bapa surgawi ini. Amin, ya benar ya. Dia ingin supaya kasih Bapa surgawi itu bisa dirasakan oleh semua orang ya. Ya, bisa dinikmati gitu. Amin ya. Dan Yesus yang ada di dalam kita ini sangat rindu untuk mengekspresikan dan memanifestasikan kasih Bapa surgawi yang tidak terbatas dan yang penuh kuasa ini kepada semua orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka dapat merasakan, mereka dapat menerima dan mengalami kasih Bapa surgawi ini.
Wow, luar biasa ya. Jadi melalui kita ini Yesus ingin mengekspresikan kasih Bapa Surgawi itu kepada orang sekitar kita ya. Amin. Nah, sehingga melalui kasih Bapa Surgawi yang diekspresikan dan dimanifestasikan melalui kehidupan kita ini akan menyembuhkan, memulihkan dan membangun semua orang yang ada di sekitar kita, yang berjumpa dengan kita dan yang terhubung dengan kita. Amin. Wow, bayangkan. Jadi kita ini bisa menjadi berkat untuk bisa memulihkan orang lain. Iya. Amin. Sebab dikatakan begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Jadi tidak dikatakan begitu besar kemarahan atau kekecewaan Allah kepada dunia yang penuh dengan dosa dan yang sudah memberontak kepada Tuhan. Wow, luar biasa ya. Bapa Surgawi ini bukannya menuntut atau memberikan hukuman kepada dunia. Tetapi Bapa Surgawi justru memberikan Yesus yang paling berharga di surga. Yesus yang paling dikasih oleh Bapa. Dan Yesus yang adalah putra tunggal dan satu-satunya yang unik sebagai pemberian dari Bapa Surgawi kepada dunia. Amin. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Jadi padahal manusia penuh kekurangan, tapi Bapa tetap mengasihi dan menerima. Tetap mengasihi, itu betul. Dan menerima apa adanya. Sangat mengasihi bahkan ya. Supaya setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya tidak akan pernah binasa. Nah, ini penting banget ya. Tuhan tidak mau kita semua ini binasa. Tuhan mau kita semua diselamatkan ya. Dengan kasih-Nya inilah membuat kita semua diselamatkan. Tetapi mengalami kehidupan yang kekal. Nah, ini penting banget ya. Tuhan mau kita mengalami kehidupan yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin ya. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa Bapa Surgawi sangat ingin supaya dunia mengerti dan mengenal kasih Bapa Surgawi ini melalui Yesus. Supaya dunia ini diselamatkan dan dunia ini tidak binasa. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Wow, puji Tuhan. Allah yang mengasihi kita ya. Nah, inilah definisi kasih, yaitu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu telah mengasihi kita dengan memberikan Yesus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, sehingga bukti kasih-Nya yang begitu besar kepada kita supaya kita semua diselamatkan dan tidak binasa. Amin. Jadi Yesus sebagai bukti kasih-Nya yang besar kepada kita, supaya kita semua diselamatkan. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kasih Allah yang begitu besar pada dunia, sebab Allah tidak ingin manusia binasa, tetapi Allah ingin supaya semua orang diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Oleh karena itu Allah mengutus Yesus anaknya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memanifestasikan kasih Allah yang besar kepada dunia dengan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan semua orang. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah bukti kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia dan adil, dan Dia tahu bahwa kita semua tidak ada yang sempurna. Kita semua punya kekurangan. Kita semua butuh pengampunan. Kita semua butuh dikasih dan diterima apa adanya.
Sebab sejak manusia jatuh dalam dosa, maka semua orang di dunia ini sudah broken, sudah banyak luka, rapuh, dan kehilangan identitas yang otentik. Sehingga semua orang sangat butuh untuk dikasihi, dihargai, diakui, dan diterima apa adanya. Jadi, semua orang butuh untuk diampuni dan dipulihkan. Oleh karena itu, Allah memberikan jalan keluar, yaitu supaya kita berani jujur, berani mengakui dosa dan kesalahan kita. Maka Tuhan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Sebab Yesus yang menanggung segala dosa dan kejahatan kita. Maka kita diselamatkan, tidak binasa, dan menerima hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Dengan tema Begitu Besar Kasih Allah kepada Dunia. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Satu diantaranya ya, silakan. Ini dari Ana ya. Shalom Bapak Agus dan Ibu Mala. Shalom juga Ana. Ya. Kami sangat berharap Ana saat ini sedang menyaksikan acara ini. Amin, ya. Demikian isi DM-nya ya. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya minta doakan supaya saya bisa dapat kerja untuk bayar cicilan rumah dan untuk makan sekeluarga sehari-hari. Tuhan pasti akan bantu saya kan? Tuhan memberkati. Wow, Bu Ana ini ya. Wow, luar pasti biasa. Kita doakan. Pasti kita akan doakan. Dan Tuhan pasti bantu Bu Ana ya. Pasti ya, karena Bu Ana ini sangat dikasih Tuhan. Amin, ya. Nah, percaya ya bahwa Tuhan itu baik. Nah, ini penting banget ya. Ya itu penting sekali. Kita mesti pegang kita itu. Tuhan itu baik. Ini bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu peduli. Dan Tuhan ini tahu apa yang dibutuhkan Ana. Amin. Dan sesuai dengan tema yaitu begitu besar kasih Allah kepada dunia. Jadi Ana pegang kebenaran ini. Bahwa Ana sangat dikasih Tuhan. Sebab Yesus yang kaya telah menjadi miskin karena kita. Supaya kita yang miskin menjadi kaya karena Yesus. Amin. Nah ini pegang ya. Karena memang Yesus diberikan kepada kita. Untuk memberikan kepada kita satu kebenaran yang sejati gitu ya. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Wah, luar biasa. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Berarti Yesus sudah menanggung semua kesulitan kita, masalah kemiskinan, kita. Kekurangan. Kutuk kegagalan kita sudah ditanggung ya. Jadi Ana hari ini biarlah saat ini Ana merasakan begini, berpikir seperti apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa Ana di dalam Yesus engkau sudah kaya. Ya, Yesus sudah menanggung segala kemiskinan. Kita dengan kata sudah dapat fasilitas. Semua dapat fasilitas yang terbaik itu ya. Kita mesti ambil tuh. Kita mesti ambil ya. Nah kita saat ini mau berdoa ya untuk Ana ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anakmu, Ana yang kau kasihi. Demikian juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain. Yang mungkin mengalami pergumulan di dalam apapun masalah mereka. Tapi saat ini kami mau datang kepadamu Bapa yang baik. Bapa yang telah memberikan Yesus sebagai jawaban dari semua permasalahan kami. Bapa saat ini kami datang khususnya juga untuk anak Tuhan. Kalau anakmu ini sangat membutuhkan pertolongan daripadamu, kami tahu bahwa pertolongan sudah disediakan baginya. Dan hari ini kami berkata, biarlah engkau oleh anugerah kasih karuniamu di dalam Yesus Kristus, bahwa segalanya sudah diselesaikan oleh Yesus. Kehidupan Ana mulai hari ini dan ke depan, mengerti, menyadari, memahami bahwa Ana memiliki Bapa yang baik, memiliki Bapa yang peduli, memiliki Bapa yang penuh dengan kasih sayang akan menjawab semua persoalannya. Hari ini juga kami percaya
Kami berdoa supaya semua kebutuhannya untuk bayaran cicilan rumah, untuk pekerjaan atau apapun yang dibutuhkan, saat ini juga Bapa sudah memberikan dan menyediakannya bagi Ana. Dan kami berkata amin untuk semua jawaban doamu. Mulai hari ini kami mau melihat bahwa kehidupan Ana adalah kehidupan yang penuh kemenangan. Demikian juga sahabat-sahabat kami yang baik yang lain yang mengalami permasalahan dalam kehidupannya. Karena kami memiliki Engkau sebagai Bapa yang baik, Bapa yang peduli, Bapa yang penuh kasih karunia, dan Bapa yang penuh kuasa dalam kedahsyatan kasih-Mu. Maka semua permasalahan kami, baik itu keuangan, pekerjaan, atau apapun, semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus. Dan hari ini kami terima jawaban doa daripadamu bahwa kehidupan sahabat-sahabat yang baik juga semua ini ada dalam kemenangan. Langkah-langkah kami disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, ada yang berikutnya dari Maya Antonia. Shalom Pak Gus dan Bu Mala. Shalom juga Maya. Juga. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya mau bertanya, saya merasa saya sudah banyak sekali diberi cobaan bertubi-tubi dari Tuhan. Saya merasa saya selalu kesulitan dan tidak ada perkembangan di hidup saya. Apakah benar Tuhan mengasihi saya? Kalau Tuhan mengasihi saya, tetapi kenapa saya begini terus? Doakan saya Bapak dan Ibu ya. Pasti kami doakan ya. Dan kami juga mengerti pergumulan Maya ini ya. Mungkin Maya juga menjadi lelah seperti itu. Nah sesuai dengan tema begitu besar kasih Allah kepada dunia. Jadi mulai saat ini Ana mesti berhenti berpikir yang negatif tentang Tuhan ya. Apalagi berpikir yang negatif tentang diri kita. Iya. Apalagi kita berpikir apa saya dikasihi, apa kita disayang Tuhan. Apa kesalahan apa yang aku buat ya. Iya. Nah kita harus tahu Tuhan itu Bapa kita yang baik. Nah hari ini kita harus mengerti supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terjadi yang terbaik untuk Ana ya. Sebab hal ini akan kalau kita negatif terus, kita tanpa sadar ini apa? Mendiskualifikasi diri kita. Gak layak lah gitu ya. Sepertinya kita nggak dipedulikan, kita nggak dikasihi, kita seperti didengar nggak sih doanya gitu ya. Nah hal-hal seperti itu membuat pikiran kita menjadi apa? Negatif ya. Kita merasa nggak dikasih, nggak dipedulikan oleh Tuhan. Dan bahkan bisa jadi putus asa ya, tidak ada pengharapan akhirnya ya. Nah, Ana berhenti ya, berpikir dan berespon seperti itu ya. Sebab Yesus di atas kayu salib sudah memberikan segala-galanya untuk Maya dan untuk kita semua sahabat yang baik ya. Dia sudah memberikan semuanya, dia sudah menanggung kutuk kita, kemiskinan kita, kegagalan kita, sakit penyakit kita. Jadi kita yang harus apa nih? Ambil itu fasilitas itu ya. Nah, kita mendiskualifikasikan diri kita itu dengan kita berkata, aduh kayaknya aku nggak layak nih. Padahal fasilitasnya sudah diberikan. Sudah disediakan. Aduh, sepertinya saya belum mencapai satu targetnya Tuhan gitu ya. Belum berkenan. Itu kita sedang mendiskualifikasikan diri kita. Padahal kita adalah anaknya. Padahal kita sudah diberikan segalanya. Amin. Jadi doanya gimana? Doanya, Tuhan terima kasih, aku sudah menerima semua itu gitu ya. Nah, Ana, Maya, jadi ini ada firman yang akan menguatkan kita dari Galatia 3:13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Supaya apa? Di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Wow, berkat Abraham sampai kepada Maya, kepada sahabat yang baik. Jadi artinya melalui kematian Yesus, kita sudah punya akses khusus untuk berhak menerima janji Tuhan ini ya. Mari kita berdoa ya buat Maya. Tuhan kayak berdoa menguatkan Maya, semua pikiran-pikiran negatif dalam Maya yang mendiskualifikasi dirinya seolah tidak layak, tidak dipedulikan, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan buat sahabat yang baik yang tidak yakin akan kebaikan Tuhan, bela hari ini Roh Kudus menjamah supaya pikirannya menjadi percaya dan hatinya menjadi percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang peduli. Dan hari ini firman-Mu terjadi bahwa Tuhan sudah menanggung segala kutuk, kemiskinan, kegagalan, sakit penyakit dari Maya dan sahabat yang baik. Dan hari ini kayak berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah Maya,
Diberkatilah sahabat yang baik dan semua kebutuhannya tidak akan pernah kekurangan. Karena orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia. Yang pertama, kasih Allah yang begitu besar kepada dunia sebab Allah tidak ingin manusia binasa. Tetapi Allah ingin supaya semua orang diselamatkan, menerima hidup yang kekal dan tidak binasa. Dan yang kedua, Allah mengutus Yesus anaknya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memanifestasikan kasih Allah yang besar kepada dunia dengan mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan semua orang. Ketiga, definisi kasih adalah bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu telah mengasihi kita dengan memberikan Yesus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, supaya semua orang diselamatkan dan menerima hidup yang kekal dan juga tidak binasa. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau butuh dilepaskan dari ikatan dosa dan masa lalumu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, kalau saat ini engkau butuh dilepaskan dari semua ikatan dosa dan masa lalumu dan ingin diselamatkan dan menerima hidup yang kekal, mari datang kepada Yesus. Akui semua dosa-dosamu dan percaya engkau sudah diampuni. Lalu buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kemudian bersyukur bahwa engkau sudah diselamatkan, sudah menerima hidup yang kekal dan tidak binasa. Mari kita datang kepadanya. Bapa, kami sangat bersyukur dan kami percaya bahwa ketika kami Tuhan mengakui dosa-dosa kami sudah diampuni. Kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di dalam Yesus kami sudah diselamatkan, sudah menerima hidup yang kekal, dan kami tidak binasa. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Mulai saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya oleh anugerah Tuhan Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat hidup di dalam kasih. Hidup benar, hidup kudus, menjadi berkat, dan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup.
kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku.